Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Yang di atas Shalom. Hari ini Bapak Ibu dan Beta, ketong semua bersyukur kepada Yesus Kristus karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita diberi napas hidup. Yang kedua, kita baru saja memaknai makna perjamuan kudus. Sehingga di hari ini kita terpanggil untuk datang bersyukur. Kita datang bersyukur karena kita sudah duduk sehidangan dalam akta perjamuan kudus. Kita ada dalam satu tali kasih dalam Tuhan. Satu dalam Tuhan, satu dalam iman, satu komitmen, seia, sekata, seperasaan. Sehingga tema hari ini katakan bahwa biarlah semuanya menjadi satu. Satu yang dimaksudkan adalah satu di dalam Tuhan. Itu artinya tidak ada perbedaan ketika kita satu di dalam Tuhan. Tanpa ada batas. Karena kita satu keluarga Allah. Dan ketika ada keluarga Allah, kita menyatu sebagai orang bersaudara. Ketika ada keluarga yang salah, ketika ada saudara yang berbuat salah di hadapan Tuhan, tugas kita semua adalah saling mengingatkan. Beta pun tugas, Bapak Ibu pun tugas sama untuk saling mengingatkan. Bacaan hari ini saudara-saudara mau bilang kepada kita tentang soal menasihati sesama saudara. Bacaan hari ini bicara soal hidup. Bicara soal adik kakak, bicara soal orang bersaudara, bicara soal kebersamaan dalam persekutuan. Untuk saling mendengar, saling menasihati, dan saling mengingatkan. Firman Tuhan hari ini katakan buat beta, buat Bapak Ibu semua, buat bersaudara. Kalau ada saudara yang buat salah, tegurlah dia dengan 4 mata. 4 mata itu berarti cuma 2 orang. Itu bicara soal pribadi. Secara pribadi. Tidak melibatkan banyak orang. Karena ini berbicara soal perasaan. Kalau bicara dia bisa terima kasih. Jadi bicara secara 4 mata, secara pribadi. Tidak melibatkan banyak orang. Yang kita libatkan hanyalah Yesus Kristus. Minta kuasa Roh Kudus dalam doa. Supaya pada saat kita memberikan nasihat, kita mengingatkan saudara kita yang berbuat salah. Dia bisa menerima, dia bisa mendengar. Karena Roh Kudus sementara berperan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika orang lain menegur, ketika orang lain menasihati kita, itu artinya dia mengasihi. Itu artinya dia peduli. Itu artinya dia berbela rasa. Kalau dia sayang, kalau dia cinta, tidak mungkin dia mau kasih nasihat. Dan itu sebuah kesempatan. Ketika Bapak Ibu, saudara, beta diberi kesempatan untuk menasehati sesama saudara. Itu bukan suatu kebetulan. Tapi itu cara Tuhan yang sementara Tuhan pakai. Tuhan pakai orang-orang terdekat, entah itu suami, entah itu istri, adik, kakak.
Tuhan pakai untuk jadi terang bagi keluarga. Jadi ketika ada suami yang menasihati istri, ada istri yang menasihati suami, ada adik menasihati kakak sebaliknya, itu artinya Tuhan pakai untuk saling mengingatkan. Jadi ketika kita menasihati orang lain, jangan bilang saya sapa, saya sing penghat untuk kasih nasihat. Tapi itu Tuhan bilang harus pergi. Suruh Tuhan suruh. Harus memberikan nasihat. Ketika Bapak Ibu menasihati sesama saudara, kadangkala Bapak Ibu kita dipermalukan. Kadangkala kita dibenci. Kadangkala kita disalahkan. Padahal maksud kita baik. Tujuan kita baik. Supaya saudara kita, keluarga kita itu bisa berbalik. Berbalik kepada jalan yang benar. Karena Tuhan suruh bilang harus pergi. Harus sampaikan isi pesan Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, jangan khawatir. Tuhan pasti menaruh perkataannya di dalam bibir mulut kita. Dan perkataan yang kita sampaikan itu Tuhan yang suruh. Terserah mau dengar kah, sengkah, itu urusan dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberikan nasihat. Karena firman bilang, kalau engkau mengetahui saudaramu berbuat salah, saudaramu berbuat dosa, engkau tidak mengingatkannya, engkau berdosa. Yang penting katong su bilang, yang penting kita sudah sampaikan, biar nanti Tuhan yang berproses di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan bilang, bicara empat mata. Kalau dia sing mau dengar, panggil beberapa orang lain. Kalau dia sing mau dengar, sampaikan kepada jemaat. Sampaikan kepada jemaat bukan secara umum. Bukan sampaikan secara umum kepada banyak orang. Tapi panggil secara pelayan. Bicara dari hati ke hati. Bicara persoalan hidup. Bicara soal kehidupan yang ia alami. Dengan kerendahan hati. Serahkan for Tuhan. Pasti saudara kita yang bersalah, saudara kita yang berbuat dosa, dia pasti dengan rendah hati mau mengakui kesalahan. Tapi kalau kita sampaikan secara amarah, belum apa-apa lagi kita sudah sampaikan, kita ungkapkan kepada semua media sosial, itu artinya pasti saudara kita malu. Pasti dia punya perasaan. Ujung-ujungnya pasti pertengkaran. Oleh karena itu ketika di hari ini Tuhan bilang, datang for Tuhan. Karena katong satu hati, satu keluarga, satu persekutuan. Bilang for Tuhan, Tuhan beta peng saudara. Beta peng keluarga dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mentaati apa yang Tuhan bilang. Biarlah Tuhan saja yang berproses. Dan nanti Tuhan yang berproses dengan cara Tuhan. Tuhan mengingatkan dengan berbagai hal. Supaya keluarga, orang-orang seman, saudara kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Di dunia ini sing ada manusia itu dia sempurna. Sing ada manusia itu dia sempurna di mata Tuhan. Beta sing sempurna. Bapak Ibu juga pasti sing sempurna. Katong sing sempurna di mata Tuhan. Beta sing sempurna. Beta pung salah ada. Bapak Ibu pung salah ada. Katong pung kurang ada. Katong pung labe ada. Katong pung sakit ada.
Oleh karena itu Bapa Sorgawi mau bilang, di rumah Tuhan ini, mari kita saling mengingatkan. Kita saling menegur satu dengan yang lain. Saling memberikan nasihat, saling menguatkan di dalam doa, saling memberikan topangan, supaya keluarga kita, saudara kita juga pasti mendengar. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terbiasa untuk mendengarkan orang lain. Sehingga Yesus sering katakan dalam firman, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Itu pesan Tuhan. Itu berarti telinga berfungsi untuk mendengar. Mendengar hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Kadangkala katong pun telinga ini pakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Suka dengar orang pun tarbai, dengar orang pun susah, dengar orang pun masalah. Kadangkala katong pakai, lebih suka mendengar hal yang buruk ketimbang mendengar hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ketika ada yang menasihati, diam, mendengar, dan mencermati semua nasihat. Tidak mungkin seorang saudara, dia kasih nasihat, dia pun tujuan sing baik. Tujuannya pasti baik. Tujuannya supaya keluarga diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati. Karena Tuhan bilang harus pergi. Dan ketika banyak orang memberikan nasihat, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menyatakan komitmen. Tuhan pasti menyatakan kuasa supaya kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap persoalan hidup Bapak Ibu. Tuhan tahu hidup masing-masing orang. Tuhan tahu ketika duduk, berdiri, tidur. Sampai pun melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Tinggal berpulang pada hati kita. Berpulang pada diri kita. Kita datang pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus. Supaya hidup ini Tuhan pakai jadi berkat. Jadi ketika ada saudara kita yang mengingatkan, yang memberikan nasihat, ingat, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hati ketika ada saudara yang menasihati. Sebab ketika kita menasihati saudara kita, itu tanda bahwa kita mau ada dalam tubuh Kristus. Kita mau menyatu dalam tubuh Kristus. Karena hidup ini milik Tuhan. Hidup ini anugerah. Jadi pakai hidup ini untuk memuliakan Allah. Dan apa yang terikat di bumi, terikat juga di sorga. Hari ini ketika kita memberikan nasihat, Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu mengalami perubahan dalam hidup, dalam tindakan, dalam tutur kata, itu berarti Tuhan bilang, oh hari ini beta pung saudara, beta pung anak, dia sudah mengaku di hadapan Tuhan, dia sudah berubah. Itu berarti Tuhan mengikat dia dalam sebuah persekutuan yang hidup. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Bukan hanya berbicara soal ibadah, tapi ini soal komitmen, soal persekutuan, soal pelayanan, pendampingan kepada saudara kita yang
berbuat salah, kita memberikan nasihat. Itu berarti kita menghadirkan Tuhan. Kita memohon Tuhan campur tangan. Supaya apa yang kita sampaikan, semua yang kita utarakan, itu didengar, dipahami, dimengerti, dan bisa melakukan itu di tengah keluarga. Ada sebuah kata bijak yang nantinya menginspirasi kehidupan Bapak Ibu semua, yaitu jadilah cahaya walau tak tersentuh, namun senantiasa menerangi. Cahaya itu dia yang bisa pegang, tapi dia fungsi bisa menerangi kegelapan. Begitupun juga dengan hidup. Kita bisa menerangi orang lain dengan apa yang kita sampaikan buat Tuhan. Jadilah cahaya walau tak tersentuh, namun senantiasa menerangi. Jadilah sahabat, jadilah orang yang baik, agar kita selalu bisa saling menasihati dan mendoakan. Jadi sahabat, jadi orang baik, supaya kita bisa menasihati. Dan kunci dari semua itu harus berdoa dan menyerahkan diri ini seutuhnya pada Tuhan. Supaya langkah kita, hidup kita, tutur kata kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan menolong Bapak Ibu semua untuk memasuki hari yang baru dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin.